Hai Aries, balik lagi sama gue Lucky di Abra Lakabra. Kita langsung aja ya, kita lihat apa yang terjadi dan apa yang Aries perlu ketahui di bulan November 2024 ini. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksa untuk sesuai. Cross watcher kalian welcome untuk join, karena energi kita suka tukar, jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian ya. Dan jangan lupa, jangan nonton hanya Aries, tapi juga nonton moon sign kalian, juga rising atau ascendant sign kalian. Nah, highlight bulan ini adalah selain new moon dan full moon ya, new moon di Scorpio dan full moon di Taurus. Ya, ada payo, ada Saturn di Pisces yang direct bersama dengan full moon di Taurus, juga Mercury yang retrograde. Oke, kita udah masuk nih ke pre-shadow, shadow-nya ya, udah masuk ke bayang-bayangnya retrograde Mercury tanggal 26 nanti. Aries, tema kalian di bulan ini adalah Eight of Swords. Eight of Swords. Minggu pertama Eight of Wands. Obstacles, Three of Wands. Minggu kedua Four of Pentacles. Obstacles, the Star. Minggu ketiga Two of Cups. Obstacles, the Hierophant. Minggu keempat King of Swords. Obstacles, Ten of Cups. Action atau advice untuk Aries, Seven of Cups. Under the deck, Five of Swords. Tema kalian di bulan ini, November ini, Eight of Swords. Kalian penuh curigation, ya. Penuh kecurigaan, kekhawatiran, kecemasan. Karena mungkin kurangnya informasi atau keraguan-raguan ya. Yang jelas ini energinya Gemini. Dan di Gemini, seperti bulan lalu gue udah bilang, Jupiter ada di Gemini yang lagi retrograde, dan dia masih bersinggungan juga dengan energinya Chiron yang retrograde di Aries. Ini sampai 2 bulan ke depan ya energinya gitu. Jadi Chiron retrograde itu tentang the wounded healer ya, tentang healing trauma-trauma kalian sendiri, sehingga kalian mampu mengatasi, menghadapi trauma-trauma kalian. Dan disitulah Jupiter ya kan, mengatasinya itu, bagaimana kalian melampaui itu energi si Jupiter itu sendiri, melampaui keterbatasan kalian ya. Karena semuanya, dua-duanya, enggak itu Jupiter, enggak itu Chiron, sama-sama lagi retrograde. Coba dilihat lagi ke belakang gitu. Kalian nggak suka akan sesuatu itu kenapa? Ya kan? Apakah ada trauma? Nah, trauma itu bisa bukan karena diri kita sendiri ya, yang emang pengalaman kita sendiri, tapi mungkin juga karena itu
wariskan oleh orang tua atau leluhur, ya, atau bahkan mungkin past life, kehidupan yang lalu, gitu. Ya. Nah, coba dilihat lagi, flashback lagi, mindset yang kalian dapatkan, cara berpikir, pola pikir kalian, ya, pengetahuan kalian yang kalian dapatkan tentang sesuatu hal yang kalian nggak suka, yang kalian nggak terima, kalian menolak, ya, kalian khawatir, ketakutan kalian, kecemasan kalian itu berdasarkan apa? Trauma atau bukan? Kalaupun dia itu trauma yang didapatkan dari siapa? Oke. Minggu pertama sudah lewat, New Moon in Scorpio, ya, New Moon in Scorpio. Itu energinya dahsyat juga sih, dahsyat. Ya, tapi yang di sini akan gue jelaskan. Kalau memang benar-benar itu berdampak pada kalian, akan gue jelaskan. Kalau nggak, ngapain juga gue jelasin, ya kan, memperlama video aja, ya nggak? Kartu pertama kalian dapat Eight of Wands. Ini masalah progres. Ini masalah traveling, ya, masalah traveling. Dan ini energi Sagittarius. Tentang mungkin ada anak yang mau sekolah di luar, mungkin tentang pekerjaan di luar, entah itu di luar kota, di luar negeri, whatever, ya. Ini yang jelas ada perkembangan, ya, ada movements, dan di situ ada perbedaan-perbedaan, ya. Pastilah yang namanya kita, apalagi kalau kita udah travel, ya, dari satu tempat ke tempat yang lain, itu pasti ada perbedaan budaya, latar belakang, tralala. Anyway, agama. Ya. Dan bagaimana kita melampaui perbedaan-perbedaan itu dengan menerima. Bagaimana kita menerima dengan menerima atau melampaui itu dengan, ya gimana sih, kebalik-balik ya. Bagaimana kita melampaui perbedaan itu dengan menerima. Benar. Kenapa gue jadi ruwet? Anyway, obstacle-nya, rintangannya untuk itu adalah kalian nunggu momen yang tepat. Three of Wands. Kalian nunggu momen atau saat yang tepat untuk melakukan itu, travel itu. Ini energi kalian sendiri. Jadi challenge-nya adalah bersabar, gitu aja sih. Challenge-nya adalah bersabar. Kalaupun kalian harus healing, ya, wah, ke Bali healing, enggak lah, gitu kan. Kalaupun kalian harus healing, ya, yang paling pertama perlu dimengerti adalah apa yang perlu di healing, gitu, apa yang perlu dirilis. Karena kalau kita belum paham, ya, apa yang perlu kita rilis, kita mau melukat, kita mau apapun itu, ya, kita mau purification, ya, apapun itu, kalau kita masih nggak dapat apa yang perlu kita healing, apa yang perlu kita rilis, apa yang perlu kita lepaskan, percuma. Memang piknik atau nggak liburan itu penting, gitu, penting supaya kita agak kedistorsi lah, ya, gitu. Tapi sifatnya sementara, karena akan balik lagi, gitu loh. Karena belum dilepas, itu cuman peralihan doang, gitu, peralihan doang, jalan-jalan, gitu kan. Liburan itu cuma peralihan doang, karena kalian akan balik lagi ke situasi yang sama, gitu. Karena belum dirilis. Jadi sebelum kalian mau healing atau apapun itu, gitu, jalan-jalan, pahami dulu apa yang perlu kalian rilis. Minggu kedua kalian dapat Four of Pentacles. Four of Pentacles itu kalian lebih sekarang di minggu kedua ini kalian lebih waspada, lebih berhati-hati dalam jiwa konsumtif kalian, gitu, dalam mengeluarkan duit, dalam berinvestasi, dalam membeli apapun itu, ya, kalian lebih waspada. Ini energinya Capricorn. Karena
obstacles-nya adalah the star. Karena kalian ingin mewujudkan atau merealisasikan impian kalian atau goal kalian untuk menjadi nyata. Jadi kalian lebih hati-hati dan waspada, ya. Entah itu masalah pekerjaan kalian yang mungkin agak slow gitu ya. Jadi kalian agak waspada. Dan the star ini energi Aquarius. Ya, dan tanggal 19 ya, Pluto masuk ke Aquarius. Yang mana bicara tentang Pluto, Mars masih oposisi dengan Pluto. Dan itu Mars oposisi dengan Pluto itu sudah ada energinya sejak akhir bulan kemarin. Dan memuncak lagi saat new moon di Scorpio. Nah, new moon Scorpio, Mars yang di Cancer 20-90 derajat. Mars itu tentang action, yang mana Mars itu ruler planetnya si Aries dan juga Scorpio ya. Jadi Aries juga akan kena nih, berasa gitu loh, berasa banget. Oposisi dengan Pluto di Capricorn 29 derajat. Ya. Pluto itu adalah planet transformasi, sama-sama 29 derajat kan, oposisi. Nah, karena Mars itu juga ruler planetnya Scorpio, ya. Dan ada juga new moon di situ, dan juga ada Mercury, mindset, cara berpikir, intelektual, ya. Itu juga ada di 29 derajat di Scorpio, ya. Jadi tingkah laku atau tindakan kita, ya, itu berseberangan gitu, oposisi ya, berseberangan dengan perubahan itu sendiri. Dengan Merkuri yang juga di 29 derajat, ya, pola pikir yang bagaimana yang perlu dirubah selarasnya dengan tindakan kita dan goal kita, gitu, tujuan kita untuk adanya menciptakan perubahan-perubahan itu. Nah, bicara tentang Mars di Cancer buat Aries itu ada di rumah, properti, rumah tangga, tradisi, ya, stabilitas emosional, ya. Dan Capricorn itu adalah status buat Aries ya, status, karir, reputasi, dan long term goal. Dan Merkuri di Scorpio adalah pola pikir, cara berpikir, mindset, intelektual, atau pemahaman kalian sendiri tentang bagaimana berinvestasi, berbagi, ya, dan bekerja sama. Dan walaupun tanggal 4 kemarin, ya, Mars sudah masuk ke Leo, ya, sedangkan Pluto masih ada di Capricorn saat ini ya. Tapi nanti tanggal 19 dia masuk juga ke Aquarius. Itu balik lagi, Mars oposisi dengan Pluto. Oke. Ini masalah anak-anak nih, kalau udah masuk Mars ke Leo. Tapi Mars di Leo ini jalannya bakalan pelan banget di bulan ini. Kenapa? Dia udah mulai ngerem soalnya si Mars ini. Karena di awal Desember dia bakalan retrograde. Dan Mars oposisi dengan Pluto ini, energinya itu masih akan kita bawa sampai Mei 2025. Jadi memang Pluto itu akan mendukung, nge-support, ya, kita untuk berubah atau merubah, bertransformasi, berevolusi, whatever, ya, apapun terminologi yang kalian pilih gitu kan. Ya, untuk menjadi yang lebih sesuai sama diri kita, sesuai dengan perjalanan kita sendiri, hidup masing-masing gitu ya. Jadi bagaimana kita menyadari itu, karena perubahan itu kalau dengan energi si Pluto itu dicabut sampai akar-akarnya. Jadi ya nggak pelan juga, nggak cepat juga gitu loh, nggak mungkin cepat. Kebayang nggak sih? Mindset, ideologi leluhur atau nggak orang tua kita aja sudah mendarah daging gitu loh.
kita dapat warisan itu sampai darah daging gitu. Bagaimana kita menciptakan perubahan itu gitu? Ya nggak gampang, emang nggak gampang, ya kan? Tapi ya perlu disadarin. Dan Pluto masuk Aquarius itu masalah lingkungan juga sih, yang perlu kalian sadarin ya. Lingkungan, network, pertemanan, nah, yang bagaimana? Karena kita akan menyesuaikan dengan lingkungan kita. Kalau kita nggak sesuai dan kita memaksakan diri, ya jadilah kita yang nggak sesuai dengan diri kita kan, karena kita menyesuaikan orang lain. Anyway, minggu ketiga kalian dapat Two of Cups. Ini bisa kontrak, ya. Fate, takdir. Two of Cups ini energi Cancer. Ini bicara tentang energi Cancer kan, gue tadi bilang ya, Mars sebelum tanggal 4 ini kan masuk ke sebelum tanggal 4 ini Mars ada di Cancer. Ya. Memang sekarang Mars sudah masuk ke Leo, tapi nanti dia bulan depan dia akan balik lagi ke Cancer. Karena apa? Mars retrograde. Ya. Jadi obstacles-nya adalah the Hierophant. Komitmen kalian, tradisi, agama, pernikahan, itu obstacles-nya. Nah, ini energi Taurus yang menurut kalian itu punya nilai berharga, penting, ya, prioritas bahkan. Itu yang menjadi halangan kalian sendiri untuk rumah tangga kalian, bahkan ini kontrak dengan destiny kalian. Dan oh ya, bicara tentang ini ada energi Taurus ya. Taurus, ada full moon di Taurus. Full moon di Taurus, dan bersama dengan full moon di Taurus, Saturn tanggal 15. Saturn ya. Saturn itu energinya tentang disiplin, tentang komitmen, tentang tanggung jawab, tentang grounded, membumi, tentang mandiri. Saturn itu juga tentang peraturan-peraturan, institusi, lembaga, government. Nah, Saturn itu goes direct tanggal 15 bersama dengan full moon di Taurus, dan full moon itu konotasinya adalah ending, berakhirnya. Dan Saturn itu adalah, jadi bersamaan dengan full moon di Taurus itu juga ada apa? Konjang dengan Uranus. Uranus itu bagian rebel. Uranus rebel, pemberontakan atas peraturan-peraturan yang memang sudah lagi tidak sesuai. Jadi akan berasa banget nih buat Aries. Ya. Pertanyaan gue ini di sini, komitmen kalian itu terhadap apa? Terhadap jati diri kalian sendiri, your higher self, atau sesuatu yang di luar dari diri kalian? Minggu keempat, King of Swords, energi Aquarius. Pluto di Aquarius tanggal 19, ya
19. Dan kontribusi, bicara tentang Aquarius, kontribusi kalian terhadap lingkungan sekitar kalian, ya, komunitas kalian, bahkan termasuk keluarga kalian, ya. Obstacles-nya adalah Ten of Cups. Ten of Cups itu memang happiness, ya, kebahagiaan, stabilitas emosional itu. Ten of Cups itu stabilitas emosional, betul. Tapi kebahagiaan di sini lebih bukan kegirangan, ya. Karena kita bicara tentang ten. Ten itu akhir. 9 kebahagiaan yang girang, happy, gitu. Yang akibatnya juga bisa dulu agak-agak delusional, ya kan. Ten itu kebahagiaan karena menerima, penerimaan pun release. Penerimaan dan melepaskan itu menjadi lebih equal gitu loh, lebih tepatnya. Karena 10 itu juga awal dan akhir. Ini energi Pisces. Ini bisa juga energi Gemini, ya. King of Swords. Yang mana kalau jadi strategi apa? Cara berpikir yang bagaimana? Melihat atau menerima yang namanya kebahagiaan itu sendiri. Konsep yang seperti apa sih? Gitu. Dengan cara berpikirnya seperti apa sih? Melihat kebahagiaan itu. Karena ini energi Pisces, ada Saturn di Pisces yang goes direct Saturnnya, ya. Jadi kalian bertanggung jawab terhadap apa? Diri kalian apa orang lain? Orang lain itu tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawab kalian kah? Action atau advice? Seven of Cups. Ini energi Scorpio. Kalian punya pilihan yang jelas. Apa yang baik buat kalian belum tentu baik buat orang lain. Apa yang baik buat orang lain belum tentu baik buat kalian. Semua punya pilihan. Nggak ada instruksi yang tepat untuk kalian jalanin selain itu pilihan kalian sendiri. Karena itu proses kalian, bukan orang lain. Kalian punya pilihan dalam berbagi, dalam berinvestasi energi, ideologi, waktu, fokus, kepemilikan, whatever itulah, bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan. Kalian punya pilihan. Alam bawah sadar kalian, Five of Swords, kalian akan cut it off. Kalian akan putuskan apapun itu yang bikin ruwet. Ini energi Aquarius. Pluto di Aquarius, transformasi itu akan terjadi. Ini alam bawah sadar kalian. Nah. Dan kita lihat sekarang langsung ke Wisdom of the Oracle. Petunjuk dan saran untuk Aries di bulan November 2024. Petunjuk dan saran buat Aries di November 2024. New life. Undernya a leg up, tapi kebalik, ya. Nggak ada yang bisa bantu kalian untuk memulai hidup baru. Itu pilihan kalian, ya. Dan namanya Aries, ya, it's a piece of cake, isn't it?
Ya kan? Oke, udah segitu aja. Semoga resonate. Semoga resonate. Kalau iya jangan lupa like, comment, and share. Kasih dan nonton.